الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده. Yang terhormat semua para undangan, Shahbil Bait Ustadz Zaini, juga semua sesepuh takmir masjid yang berada di sini semua. Alhamdulillah, saya hanya berpesan dengan Ustadz Zaini dulu. Rasulullah SAW bersabda, birrukum aba'akum tabarrukum abna'ukum. Itu kata Rasulullah. Berbuat baiklah kamu sekalian kepada ayahmu dan ibumu. Apabila kamu pernah berbuat baik kepada ayahmu dan ibumu, fa insyaallah tabarrukum abna'ukum, semua anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu sekalian. Alhamdulillah, sekarang Ustadz Zaini mengadakan akikah pada anaknya yang perempuan. Mudah-mudahan juga anak yang laki-laki sudah diberi akikah. Alhamdulillah, sekarang bisa mengundang saya berarti sudah ada rezeki yang meningkat. Kemarin yang laki-laki tidak undang, tapi mudah-mudahan anak yang laki-laki jadi orang soleh juga. Amin. Ya. Jadi kata Rasulullah, anak itu digadaikan dengan akikahnya. Apabila akikahnya gede, insya Allah akan kaya. Apabila akikahnya kecil, insya Allah akan kesulitan karena kecil. Jadi kalau bisa akikah itu laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Ingat itu. Jadi kalau kita punya anak, itu memang begitu. Ada cerita. Dulu ada orang lahir di Jawa, kan di sini. Jadi orang yang lahir di Jawa itu datang dengan seorang kiai. Bagaimana Pak Kiai, saya sudah punya anak, udah kasih akikah? Saya tidak punya Pak Kiai. Oh ya, udah dibacain doa-doa. Ya udah, kamu harus berniat untuk memberi akikah pada anaknya itu, sehingga di akhirnya berdoa, alhamdulillah bisa beli kambing, bisa memberi akikah anaknya. Sesudah dari itu, maka Allah SWT memberi rizki yang terbaik kepada ayahnya dan ibunya itu. Maka mudah-mudahan yang sekarang hadir ini, kalau anaknya belum akikah, cepat-cepat ya belikan 1, 2, 1, gitu ya. Nanti mudah-mudahan kata Pak Haji Faisal tadi, saya ini makin tua makin melarat. Kemungkinan di waktu murah dulu gak ada akikah yang khusus untuk anak. Ya, mudah-mudahan ingat. Apalagi kita sendiri, kan dulunya orang tua kita itu kesulitan, jarang yang akikah. Sampai mati tidak ada akikahnya. Kenapa? Karena orang tua kesulitan, kita sendiri tidak mau mendengar apa ucapan kiai. Ada akikah, ada kurban, kan? Kalau kita sekarang ini bukan masanya kurban, namanya akikah. Tapi kalau sedang kita itu waktu korban, nanti kita akikah yang sama bapak ini besar kan, udah tua. Nanti mau akikah, tidak boleh disebut akikah, kurban. Apa namanya? Kurban. Kambing 1 pun cukup. Yang penting ada apa namanya tuh? Tanduknya yang panjang Pak, bukan segini tanduknya. Kadang-kadang orang yang panjang, kalau begini ya, bisa digenggam segini. Jadi ambil yang gemuk, kambing itu yang berapapun kamu beli, jangan kamu itu merasa mahal. Kenapa? Faedahnya, akikah atau kurban ini nanti akan menjadi kendaraan kita di akhirat apabila kita mau menghadap Gusti Allah. Dan kita nanti di hari akhirat itu
akan membawa amal baik dan buruk. Semua pekerjaan kita balasannya semua akan digendong. Kalau kita tidak pakai kendaraan jalan kaki, bisa kira-kira? Coba sekarang aja, wah beras 5 ton, jalan kaki bagaimana? Makanya kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, bukan hanya yang kecil akikoh ini, yang besar pun mari kita beli. Bagaimana akikoh ini? Kalau dijual pakai, tidak ada ceritanya, tidak ada. Akikoh itu udah tetangga kasih, maka dimasak di sini, nanti diantarkan ke tetangga-tetangga. Kalau memang tidak undang. Bagaimana kalau korban? Boleh dimasak sendiri, boleh. Diundang mereka semua, kita korban disembelih di rumah, sama, nggak ada masalah. Kalau sekarang kan kurban dimasukkan ke panitia masjid, mereka semua akan mendapat bagian. Iya tuh boleh juga. Boleh untuk fakir miskin. Bagaimana orang yang kurban? Ya harus makan meskipun 1 suap atau 2 suap atau 3 suap. Harus orang yang berkorban tadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya punya harta yang lebih untuk mengorbankan untuk kita semua, bukan untuk orang lain. Amin ya robbal alamin. Apabila kita semua sudah korban, ya jangan, kalau kita bagaimana pakai sudah korban, ya tidak ada kewajiban. Kemudian yang kemudian itu sunnah, yang kemudian sunnah. Mudah-mudahan kita bisa sedekah Kenapa? Nanti kita ini akan diam di naungan yang tidak ada naungan sama sekali, hanya naungan sedekah. Jadi nanti kita kalau mati di arah-arah mahsyar itu, tempat kumpulnya kita menghadap Allah, nggak ada naungan kecuali naungan sedekah namanya. Apabila kita banyak sedekahnya, insya Allah kita akan berteduh di situ. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Ya, kadang-kadang orang itu tidak percaya. Meskipun pisang, nih 1 pisang ini namanya sedekah. Tidak punya pisang, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Nyapu di masjid sedekah, membuang sampah di depan masjid sedekah, assalamualaikum sedekah. Kenapa? Karena kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Kalau orang tidak ketemu dengan orang, apa sedekah saya? Sedekah kita ini apa? Subhanallah. Itu sedekah. Jadi Allah nanti akan beri balasan. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu tidak menganggap sedekah itu adalah sepele. Maka sedekah itu meskipun sedikit, Allah akan balas dengan banyak. Amin ya robbal alamin. Ya, kemungkinan itu. Jadi wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ya kan? Di Quran itu. Jadi kami, kata Allah, sudah memberi wasiat kepada manusia. Siapa manusia itu? Manusia yang akan melahirkan anak, baik laki-laki maupun perempuan. Orang tua itu dengan Allah sudah diberi kewajiban untuk hamil 9 bulan. Udah hamil 9 bulan lahir. Udah lahir, maka masih dirawat sampai menyusu 2 tahun. Jadi semuanya hampir 3 tahun. Mudah-mudahan kita ingat pada itu. Maka kita semua yang ada di dunia ini punya orang tua. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, ridallah fi ridal walidain wa syahtullah fi sultil walidain. Ridha Allah itu lewat dari ridho kedua orang tua, juga murka Allah itu lewat dari murka kedua orang tua. Mudah-mudahan kita semua tidak selalu murka dengan anaknya. Amin ya robbal. Muliakanlah anakmu, insya Allah anakmu itu akan memuliakan kamu. Amin ya robbal. Nah,
kita melihat pada anak sampai menitis air mata karena syukur kepada Allah, nanti disitulah akan menjadi saksi bahwa kamu cinta anak. Orang yang cinta anak itu cinta Allah, karena anak itu adalah rahmat. Meskipun anak itu nakal, jangan sampai kita mengatakan ucapan yang tidak baik. Kadang-kadang kamu ini nakal, silakan pergi, tidak boleh kesini lagi, tidak boleh begitu. Iya, kalau kita nanti panjang umur, kalau tidak ada yang merawat, siapa yang mau rawat? Kalau bukan anak. Meskipun kita dengan tetangga, tidak boleh juga. Misalnya tetangga ada yang nakal, tidak boleh diusir-usir, tidak boleh diusir-usir. Kalau ada tetangga yang nakal, mari kita datangi bersama dengan baik, kasih apa, supaya tetangga kita tidak nakal. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Jadi sampai Rasulullah SAW itu heran kepada malaikat Jibril. Kenapa? Karena selalu malaikat Jibril berwasiat, tetanggamu. Itu tetangga. Itu bukan orang tua ya, tetangga. Kalau anak tetangga, anak kita. Kalau anak kita, anak tetangga. Mari kita saling muliakan. Kalau ada makanan lebih, dikasih dengan anak tetangga. Kalau kamu nanti kesulitan, insya Allah anak tetangga tidak akan lupa. Amin ya Rabbal alamin. Mungkin hanya ini aja Pak, karena kalau orang tua-tua seperti kita ini ngantuk. Ya begitu dulu. Ya mudah-mudahan Allah apa yang diberikan dengan saya kesampaian itu ada manfaatnya. Amin ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.